9,6 ampere, 10,9 volt. Totalnya 105 watt. Jadi dari satu papan panel si Kenika 100 watt peak itu bisa menghasilkan 106 watt di jam 2.15. Cuacanya agak mendung. Nah, hari ini saya dapat tambahan satu papan panel lagi nih, hadiah dari anak-anak surprise. Dapat kejutan jadi ceritanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan unboxing panel surya hadiah untuk Bapak yang ulang tahun. Oh, terharu. Aduh, anak soleh. Karena nggak tahu mau kasih hadiah apa, jadi panel surya. Soalnya panel surya daripada hadiah yang lain kan nggak bermanfaat. Kebetulan Harusnya nanya dulu, kan panel suryanya udah banyak. kan kejutan. Jadi biar nambah juga bermanfaat. Siapa yang orderin? Apa nggak, Bang? Hah? Yang beli maksudnya pakai akun siapa? Bapak. Iya, Bapak tadi sampai ngecek Tokopedia Bapak, takutnya Bapak salah, Bapak yang harus bayar. Duit Bapak udah habis. Oh. Ya udah, buka ya. Ini kejutan surprise, bener-bener kejutan karena saya nggak ngerasa order panel, jadi takutnya saya ngeklik jadi harus bayar. Ternyata anak-anak pada patungan ceritanya nih, dari uang jajan selama di lockdown ngasih hadiah panel surya. Rahasianya oke juga nih, sampai saya nggak tahu mereka order. Ya bahaya juga nih, mending kalau ordernya panel surya. Kalau ordernya yang barang yang lain, aduh, uang jajan habis deh. Nah, kebenaran kemarin emang kita udah ada satu kabel yang nganggur, kabel apa namanya, TF1F. Jadi ya udah rezekinya lah nih si kabel dipasangin dengan satu papan 100 watt peak kelihatannya sih. Cuma tipenya apa Bi ini? Polikristalin apa monokristalin? Ngasih hadiah nggak tahu barang. Ini kita lihat dulu ya. Ini Kenika lagi dari Minoftech. Oh, monokristalin. Yang sudah kita punya poli apa mono ya? Lupa saya. Mono juga. Oh gitu. Kenapa belinya yang mono? Bedanya apa, Pak? Nah itu dia. Bapak juga nggak terlalu mana yang ready aja dibeli, nggak terlalu milih-milih. Bisa nggak? Oke, kita unboxing dulu. Woi, baru dah. Kesini coy, unboxing. Ya, unboxing ya. Ayo unboxing. Hati-hati, jangan sampai kegores. Berantem mulu. Tom and Jerry. Nih. Nih dari lapaknya Minoftech. Tech. Tahu deh anak-anak tahu dari mana saya suka belanja dari lapak ini. Kebetulan ada aki yang nganggur, jadi memang bisa nanti kita pasang atau langsung ke yang buat nambah yang grid tire inverter, disambungin jadi 5 pasang paralel.
Oke, jam 2:04 akhirnya keluar juga arus dari Kenika. Jadi tadi ada kesalahan, ternyata pasang MC4 nya itu belum ngeklik gitu ya. Jadi dari pagi arus gak keluar sampai di bawah sini. Di wattmeter gak nyala sama sekali. Ternyata untuk masang MC4 aja masih salah mulu ya. Jadi syaratnya masang MC4 itu rumusnya harus kedengar sampai klik. Nah, itu baru logam yang putihnya tuh. Nah, itu harus sampai nongol kelihatan di MC4 cowoknya biar nanti connect dengan yang sambungan ke kabel. Rupanya tadi kurang kedorong. Jadi nggak connect. Jadi baru jam 2 ini Kenikanya baru bisa kita unboxing. Oke, nggak apa-apa lah. Masih jam 2:04, masih ada matahari. Dan ini kita lihat nih, ada indikator di wattmeter yang satu ini. Jadi kita ada beberapa panel. Setelah kemarin anak-anak ngasih hadiah buat bapaknya pada saweran, beliin satu papan tambahan untuk ngecas aki mobil bekas katanya, karena ini nganggur nggak pernah dicas. Akhirnya dikasih satu papan sebagai hadiah buat bapaknya yang kemarin milad. Nah, saya mau nyari apa ya? Sebentar nyari. Oke, jadi kondisi jam 2:04 saat ini, satu papan Kenika 100 watt. Surprise juga ya. Kita lihat nih, 9.6 ampere, 10.9 volt. Totalnya 105 watt. Jadi dari satu papan panel si Kenika 100 watt peak itu bisa menghasilkan 106 watt di jam 2:15. Cuacanya agak mendung. Waduh, storage-nya udah habis. Nah, ini menarik juga, berarti efisiensinya 100%. Nah, ini silakan bisa dicermati dengan kondisi yang mendung ini. Produktivitas si Kenika 107 watt. Bener nggak ya? 9,7 kali 10,9 ya segini sih, 10.106 watt ya. Nah, posisi di controller 10.9. Yang ini kayaknya nih error, tadi nggak bisa ngedetek arus karena mungkin dia kemarin dipasang 4 kali 100 watt peak yang paralel, arusnya kegedean atau gimana. Jadi yang SSC sejuta umat yang biru ini udah 3 biji yang error. Nah, jam 5.15 cuaca udah mulai redup, arus juga udah 0,6 ampere di 100 kali 10 watt peak. Voltage udah turun ke 13 dan 13.2 di aki seri. Kita isi dulu pompa. Di MPPT 3 bar ketika kondisinya 13 voltage ini. Kita lihat untuk pengisian air sampai besok hari 632 watt. Voltage-nya langsung drop di 12.3. Jadi kalau kita gunakan turun 0,6 volt. Produksi 1700 watt hours. Jadi
Ya lumayan lah, masih ada surplus. Untuk pemakaian selama 2 hari 1700 watt hours. Nah ini 1700 watt hours ini adalah pemakaian dari kemarin dan hari ini. Jadi per hari rata-rata ya sekitar 900 sampai 1000 watt hours. Sementara produksi dari 1000 watt peak itu di atas 1700 sampai 2400 watt hours. Jadi masih ada surplus untuk tetap mempertahankan baterai dalam kondisi di atas 12 volt. Nanti setelah toren nyala, kita hanya menyalakan lampu AC sebanyak sekitar 37 watt saja. Kok nggak nyala ya? Aduh. Sementara dari Kenika yang satu panel saat ini produksi total 150 watt hour, penyinaran selama berapa jam? 3 jam. Jadi selama 3 jam dari jam 2 tadi dapat 150 watt hours, lumayan juga ya. Berarti untuk besok mungkin prediksinya bisa di atas 300 watt hours. Kita akan lihat voltage aki mulai naik jadi 10 volt. Wah, ini ada yang putus nih. Tadinya 6 atau 5 volt udah naik 4 volt. Berarti kita cas sehari lagi biar kondisi aki bekasnya masih bisa kita manfaatkan untuk menyalakan lampu LED yang 6 volt. Nah ini nih masih bisa nih sebenarnya untuk menyalakan lampu ini, lampu apa namanya nih, lampu USB ya, pakai colokan USB dengan settingan dari panel ini udah enggak nyala. Nah untuk sekedar nyalain lampu nih masih oke. Nah terangkan, nanti kita setting untuk penerangan di sini. Kita setting 0. Kalau nggak salah 0 itu berarti kalau panelnya ada arus dia akan mati, kalau arus dari sini berhenti dia akan nyala.